Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Kahfi Lubis dari kelas KPI 7B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu media massa. Menurut Hafid Kangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator menuju halayak. Sedangkan pengertian media massa itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber menuju halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik media massa menurut Kangara antara lain ialah yang pertama bersifat melembaga, yang kedua meluas dan secara serempak, yang ketiga bersifat terbuka, yang keempat memiliki alat mekanis ataupun teknis, dan yang kelima adalah bersifat satu arah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari pers konvensional dan pers online. Pers konvensional dan pers online memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Pers konvensional memiliki keunggulan di bidang berita yang mendalam, dapat menjangkau semua kawasan di kota maupun di desa. Namun pers konvensional memiliki kekurangan di produksinya yang lambat. Sedangkan pers online memiliki keunggulan di berita yang selalu up to date, akan tetapi tidak terjaring berita tersebut. Setelah itu memiliki akses yang gratis, dan kekurangannya adalah tidak semua kalangan memiliki jaringan internet untuk menjangkau berita online. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen secara etimologis merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Sedangkan menurut Henry Fayol, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa unsur manajemen. Yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga fungsi penempatan, dan yang keempat directing, dan yang terakhir adalah controlling. Yang pertama, planning adalah perencanaan, rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas. Yang ketiga adalah fungsi penempatan. Di sini seorang pemimpin memiliki tugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat adalah directing atau pengarahan, yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajemen serta usaha. Yang kelima adalah controlling atau pengawasan. Tujuan controlling adalah pengawasan untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan seluruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.